Kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, kita mendekat kepada Allah tuh macam burung yang terbang pulang ke sarang, sayapnya dua. Satu sayapnya khauf, takut neraka, takut sangkakala, takut azab kubur, takut. Yang kedua sayapnya raja, berharap dapat ampunan, berharap husnul khatimah, berharap masuk surga, berharap dapat ridha Allah, berharap dapat rahmat Allah. Takut dulu, khauf, obatnya raja. Nah, sekarang di zaman modern ini tidak boleh takut. Karena takut itu penyakit psikologi. Jadi kalau ada ustadz yang cerita neraka, cerita husnul khotimah, su'ul khotimah, cerita azab kubur, berarti ustadz itu dianggap penyakit psikologi. Jadi nggak boleh lagi ceramah takut. Pokoknya tak boleh takut. Anak-anak degil, nakal, jahat, bandel. Maka bagaimana caranya supaya dia jangan tak jahat? Suara mesti tinggi. Jangan nakal, jangan jahat, jangan ribut. Muru auladakum, suruh anak kamu. Muru auladakum bis shalah, suruh anak kamu salat. Wa abna'u sab'a sinin, umur 7 tahun. Wadribuhum fil ashra, pukul 10. Nah, sekarang ada namanya parenting. Tak boleh meninggikan suara. Tak boleh suara kita itu tinggi. Guru tak boleh meninggikan suara. Tak boleh memukul, tak boleh menjewer. Karena kalau tinggi suara, nanti anak itu takut. Jadi anak itu tak boleh takut. Nah, maka jangan heran kalau anak-anak sekarang ini macam setan. Karena memang dididik dengan parenting setan. Dan kiamatnya, pendidik-pendidik Islam pun terikut-ikut pula dengan ini. Silakan ambil jurusan psikologi, silakan ambil jurusan parenting, tapi referensinya ambil dari kitab yang paling utama dalam masalah akhlak ini adalah kitab Imam Abu Hamid Al-Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin. Itulah pentingnya bisa baca kitab. 3 tahun pertama hafal Quran, kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMP. 3 tahun kedua baca kitab, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Setelah itu masuklah ke psikologi. Jangan semuanya masuk usuluddin. Jangan semuanya masuk tarbiyah. Masuk ke psikologi. Islam kan psikologi itu. Mu'allab kan dia. Barulah keluar hasilnya kombinasi antara 3. Hafal Quran, bisa baca kitab, dan ahli psikologi. Bantahlah orang yang mengatakan takut itu adalah penyakit psikologi. Makanya sekarang orang tak ada lagi takut. Tak ada takut sama malaikat kiraman katibin, tak ada takut sama malaikat maut, tak ada takut sama su'ul khatimah, tak ada takut sama azab kubur, tak ada takut sama hari kiamat, tak ada takut. Orang kalau udah tak ada takutnya, itulah dia. Orang barat itu, kenapa dia aman? Itu orang barat, orang Eropa, Amerika, itu tak ada takutnya sama Tuhan, Pak Ustaz. Orang tuh tak takut sama Tuhan, tapi takut sama hukum. Karena ada kepastian hukum. Kita ini hukum tak takut, Tuhan tak takut. Tapi takut sama hantu. Dari mana Ustaz tahu orang takut sama hantu?
Karena rating film yang paling tinggi penontonnya adalah film hantu. Saya bicara ini bukan berdasarkan hoax, data. Tontonlah film apa yang paling banyak penontonnya. Hantu sama cinta. Apalagi kalau dikombinasikan hantu bercinta. Namanya cinta hantu. Jadi takut bukan penyakit psikologi. Takut adalah rasa emosi yang ada dalam diri manusia. Sifat bawaan. Islam tidak membuat kita ketakutan lalu menjadi stres, enggak. Dia hanya mengarahkan rasa takut ini kepada takut yang positif. Karena kalau takut ini dibunuh dalam diri manusia, dibunuh rasa takut ini. Kenapa orang menghisap ganja? Biar supaya tak ada takutnya. Ustaz kok tahu? Nah, ini ceritanya. Saya sekolah di Medan. Medan itu artinya masuklah engkau dalam api neraka. Orang dulu beli ganja itu kan pakai amplop saking mahalnya. Jadi kebetulan di lingkungan tempat saya itu orang tuh pakai bawa ganja itu plastik. Dilemparkan orang tuh ke saya. Siapa yang mau nyimeng istilahnya. Saya mau apa kai? Plastik begini ya. Tapi itulah sekali pun tak pernah saya isap. Mak saya jauh ke sini. 6 tahun saya sekolah di Medan. Lama, setelah sekarang baru lama saya pikir, kok bisa aku berkawan begitulah bebasnya, tapi aku tak ngisap ganja. Tak ada yang melarang. Situlah hebatnya kekuatan doa orang tua. Ternyata dibacakannya Al-Fatihah itu 100 kali semalam, itu tutup semua pintu dosa itu. Berganja tidak, bercewek tidak, merokok ada sikit-sikit. Hebatnya doa orang tua. Maka saya bilang, jangan cuma menyekolahkan anak ke pesantren, tapi doa. Bisa tertutup pintu dosa itu dibuat. Hebatnya doa. Terutama ibu yang mengandung anak 9 bulan 10 hari. Doakan anak itu bacakan Al-Fatihah. Nah, kawan-kawan yang berganja ini, bahwa saya tahu ganja itu menghilangkan takut. Jadi waktu malam minggu, orang ini mau ke rumah cewek. Sebelum pergi itu, dihisap dulu ganja. Saya tanya, untuk apa? Biar supaya kita berani ke rumahnya. Mau menghadapi dulu kan mana ada WA, mana bisa janjian pakai WA. Zaman dulu mesti datang langsung ke rumah. Jadi sebelum menghadapi bapaknya, abangnya, belum lagi preman-preman gang. Nah, ini untuk menghilangkan takut itu dihisap dulu sebatang. Rupanya kalau udah itu berani aja bawaannya. Itulah yang sekarang dihisap orang. Ganja, sabu-sabu, narkoboy. Sekarang ada narkoba jenis baru liquid. Dalam bentuk cair, dalam bentuk gas. Yang dimasukkan ke dalam tabung, kemudian dihisap. Bisa masuk dalam tabung kecil. Itulah yang asal dihisap berasap. Tak ada apinya, tak ada. Itu bahan kimia. Itu bisa masuk narkoba ke dalam itu. Apa sebetulnya yang mau ditarget orang ini dengan menghisap ini? Menghilangkan rasa takut. Takut masa depan, takut tak ada jodoh, takut. Ketakutan yang berlebihan disebut dengan anxiety. Anxiety. Di atas anxiety, depresi. Di atas depresi, bunuh diri. Itu tahapannya. Takut nanti tak lulus, takut tak bisa sidang,
takut tak tamat, takut tak kuliah. Naik dia. Mulai ketakutan terus anxiety. Naik lagi depression. Naik lagi, itu ujung-ujungnya bunuh diri. Sebetulnya pemakai narkoba ini sudah naik ke level tertinggi sebelum melewati fase-fase. Semestinya dia pakai gigi dulu, gigi 1, gigi 2. Kalau pakai narkoba ini dia metik. Langsung ya mati. Bagaimana supaya dia senang aja, bahagia aja. Makanya artis mesti pakai itu. Kenapa? Karena dia selalu kecemasan, ketakutan, sementara dia mesti menghadapi orang banyak. Mesti menyenangkan orang. Kita heran, pagi dia ketawa, siang dia ketawa, malam dia ketawa. Jam 2 malam pun dia di TV itu ketawa juga. Besok pagi kita tonton live lagi dia ketawa. Loh, kok bisa dia ketawa terus? Rupanya pakai itu. Hilang takut. Islam menghilangkan takutnya bukan pakai ganja, bukan pakai narkoba liquid, bukan pakai tabung, bukan pakai semua. Obat dari takut tadi adalah ar-raja, ada harapan. Ada harapan. Makanya orang kalau putus beras masih bisa hidup 3 bulan. Kalau mati semua padi di Riau ini masih bisa kita hidup 3 bulan. Makan gandum lah kita, makan pisang, makan duku. Duku itu pengganti nasi. Jadi kalau tak ada nasi, beli duku. Kalau kata dia ngatuk saya dulu, duku ini sementara nasi masak. Jadi kalau perut lapar, kan menunggu nasi masak, ada duku, makan duku. Sementara itu duku itu sementara nasi masak. Pisang, jagung, ubi. Kalau tidak ada air, kita masih bisa hidup 3 bulan. Kita masih hidup 3 hari. Datang air dari Selat Melaka, masuk ke Sungai Siak. Masuk ke Sungai Siak, sampai ke Pekanbaru. Asin semua tanah nih, na'udzubillah. Kita masih bisa hidup 3 hari. Hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat. Jumat sore, mati semua. Tapi kalau orang sudah putus harap, bahasa kitanya putus asa. Sudah tak ada asa lagi. Putus harap itu cuma 3 detik. Mati. Bunuh diri. Makanya harap. Nah, kemana kita berharap? Berharap kepada kawan. Pagi jadi kawan, sore jadi lawan. Berharap kepada bini, bisa jadi dia selingkuh. Berharap kepada laki, dilarikan pelakor. Berharap kepada pokok kayu, tumbang. Maka satu-satunya harapan adalah kepada Allah. Nah, itu namanya ar-raja. Jadi rojak ini obat psikologis.